Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekasih, berjumpa kembali dengan intim dengan Allah. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Biarlah kami semakin hari semakin taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Berkat Melalui Doa. Kita baca dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka
seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Kita baca juga dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menjadikan manusia pertama Adam, maka Allah memberikan tugas kepada Adam untuk bermultiplikasi agar bisa mengelola bumi dan berkuasa atas binatang-binatang. Dari sejak semula, Allah menciptakan manusia dan memberkati mereka agar manusia bisa menjadi berkat, bermanfaat bagi bumi ini. Kemudian tugas atau panggilan ini diteruskan kepada Abraham, di mana Allah memberkati Abraham dengan segala kekayaan materi, nama masyhur, bahkan keturunannya menjadi bangsa yang besar agar bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi ini. Dan memang melalui bangsa Yahudi, bangsa-bangsa di bumi ini diberkati, baik melalui teknologi, khususnya pertanian, medis, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Namun berkat yang terbesar bagi dunia ini adalah berkat keselamatan, di mana Mesias itu datang dari Sion atau Israel. Roma 11 ayat 26 mengatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yesus pun mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22b, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena seperti kita ketahui bahwa Yesus sebagai manusia dilahirkan dari keluarga Yahudi, yakni dari Maria dan Yusuf yang adalah keturunan Yehuda. Orang percaya sebagai keturunan Abraham melalui iman kepada Yesus Kristus, yang tulis dalam Galatia 3 ayat 29, beroleh juga panggilan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Ada banyak cara di mana kita bisa berperan untuk menjadi saluran berkat Allah bagi dunia, bagi bangsa, bagi kota, maupun bagi lingkungan kita. Cara yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang percaya adalah melalui doa-doa kita. Melalui doa kita setiap hari, kita bisa memberkati bangsa kita dan lingkungan di mana kita berada maupun bekerja. Melalui doa saudara, bisa memberkati tempat kerja saudara, mendoakan atasan saudara, mendoakan keselamatan dan keamanan kerja, mendoakan agar usaha diberkati oleh Tuhan, karena kesejahteraan mereka adalah juga kesejahteraan saudara. Dalam Yehezkiel 22 ayat 30, Tuhan mencari orang-orang yang mau menaikkan doa bagi keselamatan negerinya. Keberadaan kita di bangsa kita ini bukanlah suatu kebetulan. Bangsa kita membutuhkan orang-orang yang mau mendukung dalam doa, dan Tuhan ingin bekerja melalui doa-doa kita sebagai orang percaya. Siapakah yang Tuhan cari, yang bisa menjadi orangnya Tuhan di tengah dunia yang gelap ini, saudara? Yang pertama, Allah mencari orang-orang yang hatinya murni. 2 Tawarik 16 ayat 9a mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, Allah mencari orang yang datang kepadanya dengan ketulusan hati untuk mendoakan dan memberkati bangsa atau keluarga atau orang lain. Bukan untuk memuaskan diri sendiri atau untuk motivasi lainnya. Bagi mereka yang tulus hatinya, Allah akan melimpahkan kekuatan dan berkat-Nya. Yang kedua, saudara, siapakah yang Tuhan cari? Allah mencari orang-orang yang benar. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar adalah orang yang telah disucikan hatinya oleh Roh Kudus. Orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain dan yang mau mengampuni. Kepada orang yang seperti inilah Allah mendengarkan doa mereka, dan doa yang mereka panjatkan dengan kesungguhan hati akan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, saudara, Allah mencari orang yang seperti apa? Allah mencari orang yang mau dan peduli, saudara. Dalam Yesaya 6 ayat 8, Allah mencari orang yang mau dan bersedia Ia utus. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Rencana Allah besar bagi manusia dan bagi dunia ini. Bagian terbesar telah Ia kerjakan dengan mengirim Yesus mati di salib sebagai pertukaran agar manusia yang seharusnya binasa beroleh selamat melalui iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, tugas memberitakan kabar baik ini dipercayakan kepada orang percaya. Tuhan mencari orang-orang yang hatinya murni dan sungguh-sungguh. Dia mencari orang benar yang telah disucikan hatinya oleh darah Kristus, serta orang yang mau dan peduli akan keselamatan orang lain. Dia mencari orang-orang ini yang mau menaikkan doa-doa syafaat bagi keselamatan bangsa, keluarga, maupun mereka yang masih berada di dalam kegelapan, agar Tuhan tidak memusnahkan mereka. Apakah saudara orangnya yang mau berkata, ini aku, pakailah aku untuk menjadi berkat melalui doa-doaku bagi orang lain? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini, bahwa kami harus menjadi berkat, yang paling tidak melalui doa-doa kami. Karena Tuhan mencari orang-orang yang mau menjaga bangsa ini, yang menjaga keluarga dengan doa-doa. Dan biarlah Engkau menjumpai itu di dalam kami, Tuhan. Sebab itu, kuduskan kami, murnikan kami. Ya, biarlah Engkau mendapati kami ini layak, berkenan untuk menaikkan doa-doa dengan tulus kepada Tuhan bagi keselamatan bangsa ini, keselamatan keluarga kami, keselamatan teman kami, keselamatan orang lain. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau mengutus setiap kami untuk menjadi alat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.